Gypsy. Hari ini kan ada vinilnya. Vinil. Vinilnya fisik gitu ya. Yang katanya juga masih mahal setelah vinilnya badai pasti berlalunya Om Krisya teh. Ternyata fisik dari vinil Guru Gypsy yang beredar hari ini itu tuh ilegal. Oke, berjumpa kembali di Gibah Penghapus Dosa bersama saya Gugun Somah dan saya Mbe. Asoy. Berbeda dengan episode sebelumnya, ada Bejo, Pak Mbe. Iya. Sekarang Bejo di ini dulu sama saya ya. Iya ya, di akuisisi. Akuisisi. Karena kita syuting di tempatnya Pak Mbe. Ya. Ya itu ininya. Ya seperti itu. Dan kebetulan nih, nggak kebetulan emang kita setting nih Pak Mbe malam ini atau di jam berapapun teman-teman nonton, kami sedang ada di Subur, Warkop Subur ada di Antapani. Search aja kalau yang penasaran ya. Iya. Dan malam ini kita sudah kehadiran ada Alda Abdillah, everybody. Alda Abdillah. Alda Abdillah. Kenapa pakai kacamata? Palingan separohnya pakai kacamata ya. Enggak, biar gaya aja. Biar gaya aja. Nyemeng-nyemeng beli di mana Cikata? Ini di Pasar Loak Cihapit. Cihapit. Sebenarnya enaknya di Cihapit. Harganya berapa ya waktu itu ya? 15.000, tapi menurut saya 25. Asli nah? Asli. Cihapit Jadi yang saya calo pagi-pagi teh lain? pagi-pagi dong. Iya, yang pagi-pagi pasar pagi teh. Pasar kagetnya. Pasar Loak, Pasar kaget. Loaknya Iya. ya, pasar Loak. Ya begitulah Pasar Loak. Kan aya jam, aya kacamatanya. Iya, sampai Walkman juga ada. Walkman udah beli? Walkman udah beli. Alhamdulillah. Kaset ya. Alhamdulillah. Kaset pita. Karena ternyata Alda Abdillah ini Pak Mbe suka mengkoleksi kaset-kaset pita. Oh. Di antaranya waktu udah pernah beli teh apa dah kemarin? Aku kemarin tuh baru beli The Mercy, Spannburs, lalu Teti Kadi, lalu apalagi ya banyak juga lah. Nya. Krisya termasuk. Pak Mbe boga koleksi siga gitu tuh. Punya. Gak apa-apa. Nah ini di-cut aja Pak Eko ya. Nggak gawekeun anjing. Nih ngomong-ngomong Alda teh masuknya Gen Z tapi kok ini kaset gitu. Oh. Nah. Bukan pelihara, koleksi kaset gitu ya. Ceritanya begini Pak Mbe, jadi karena aku tuh kan Gen Z ya. Nah. Jadi termasuknya tidak pernah mengalami zaman kaset pita teh. Kalaupun mengalami itu teh hanya sebentar lah, sisa dari tahun-tahun dulu gitu. Nah makanya sekarang di masa muda teh asap pengen kayak baheula gitu. Jadi nerusin koleksi bapak. Betul. Gitu. Sampai radionya kemarin saya beli juga. Oh, Radio jual pitanya. Oke. Radio tape-nya ya. Ya betul. Di Cilaki oge. Bukan Online. di online itu. Oke. Seberapa ini? Orang dicalokan deh gue orang. Tapi bener dah, pertanyaan orang bener. Hari ini radio tape zaman dulu itu berapaan? Maksudnya Pas Anda beli harga yang kemarin aku beli murah sih itu mah. Seberapa Cik? Aku beli yang 200. Oh ayahnya Ada 200. macam-macam lah harganya, gimana nego itu mah. Oke. Yang 1 juta juga ada aku. Yang Kumaha boombox itu, kualitas. box. Nya. Yang kotak, yang bulat, macam-macam. Tapi menarik pertanyaan Pambe tadi ketika Alda teh Gen Z. Berarti lahir tahun berapa dah? Aku 2002. 2002. Nah, begitu fenomenalnya Pambe. 2002. Gen Z teh kenapa dipopulerkan ya hari ini? Hmm. Seperti gen-gen kita mana tidak pernah se-booming Iya. apa diomongin gitu Gen Z asasari cek Pambe eta fenomena nah gitu. Kan umumnya mah di berita teh karena kelemahannya Gen Z teh iya. karena apa kumaha. Justru kalau saya mah ngelihatnya ya kebalikan gitu. Jadi katanya mah ya generasi teh muter lagi. Generasi teh muter. Kalau Gen Z teh di generasi yang sebelumnya mah kayak generasi Bung Tomo. 1928 awal-awal pergerakan gitu. Iya. Jadi makanya kita kalau ngelihat Gen Z sekarang teh, kalau zaman saya muda gitu, saya teh Gen X. Gen X ya? Gen X saya. Gen X. Itu teh yang misalnya yang ngeband gitu ya. Nah, Yang ngeband tuh yang nge-cover gitu. oke. Nah, jadi ngikut gitu.
lebih lebih eh, ma- lebih memandang ke atas gitu ya, feodal gitu ya. Oke. Nah kalau Gen Z mah ya kayak ngeliat Bung Tomo itu kan pergerakan awal-awal. Ya, Si ya, Gen Z mah kayak udah punya sikap sendiri gitu. Gaya maneh gitu ya nggak apa-apa, gaya orang mah kieu gitu. Oh maneh sukanya itu, ya saya mah sukanya ini gitu. Iya, Nah iya, di iya. Gen Z itu mah, kalau di sebelum Gen Z mah semua sukanya ini, oh seragam semuanya suka itu. Jadi karompak berarti. Ya lebih kompak dalam Mungkin hal nggak kompaknya mah. sampai karena Gen Z karena ada teknologi jadi seluas itu. Oh iya. Jadi si informasinya lebih banyak gitu, sehingga kesukaan pun jadi lebih luas juga gitu kayaknya ya. Referensinya ya. Kita melihat juga Gen Z hari ini juga banyak yang bermusik perwakilan seorang Alda Abdillah, seorang Gen Z berkarya gitu ya. Secara spirit dari Alda Abdillah kan Gen Z juga banyak juga Pambe yang bikin band punk, band hardcore, naon. Ini cukup berbeda. Alda Abdillah membawa musiknya dengan santun, dengan ngepopnya gitu. Karena referensinya ngepop kah atau lingkungan Alda situasi hidupnya ngepop aja? Nggak tahu ya, kalau kesukaan aja sih sebenarnya. Kalau misalkan disebut suka berbagai macam musik, suka seperti punk ada sukanya lah gitu ya, ada metal ada sukanya, blues juga, rock juga, tapi Ada api mau enggak? Ya. iya sih. Tapi pemilihan pop mungkin karena kehatian dari bikin lagu ataupun menyanyikannya juga pop gitu. Oke. Kalau referensi dulu dari bapak juga, tapi bapak itu dari keroncong sama Sunda. Oh bapak Tapi Sundanya band gitu. apa nama bandnya? Ada namanya Depang Lipur. Depang Depang Lipur. Lipur. Jadi campuran musik Sunda sama band gitu. Kalau di Kirain Cigaten teh pun Depang Lipur teh sama antara band dan silat. Oh nya. aya sisilatan nanya bahasa nanya. Silat Pang Lipur aja. Iya. Kelompok Pang Lipur. Soalnya emang orangnya pas lihat di YouTube hanya silat. Oh nu bijil silat. Lamun di Cigaten musik babeh pada saat itu band nanti siga naon dah? Ada Siga Sundanya naon ya? soalnya kan Iya. fenomenal ya. Ada salah satu musiknya ada yang kayak rock and roll, kayak namanya rock and roll bukan nama, tapi Sunda liriknya aku kan gitu. Oke. Siga sekocak Benyamin tuh sih. Ketika Benyamin juga ada Sundanya tuh. Oh, tapi tidak sih, tidak ya? tidak sekocak itu gitu. Berarti Bapak sempat ada album juga kah ada? Atau Bandnya tulisan-tulisan? itu memang hanya satu album, Oke. lalu sudah kayak gini gitu. Nah, atau nurun ke ente-nya dalam bermusik gitu. Ada Sunda, ada atau ada juga sebetulnya Alda Abdillah lagu yang Sunda. Ada sebenarnya, tapi kayaknya nanti akan nyusul di album berikutnya setelah kemarin rilis mini album teh. Nah, Gitu. tak kabarin ini album teh, kumaha ada ceritanya ada. Mini Tajukna naon? album itu bernama Play Nada Nada. Play Nada Play Nada. Nada Nada. Yang di dalamnya ada berapa karya kah? Di dalamnya itu ada 4 track mini album teh, 4 track. Dengan kan ngepopnya geus puguh tak. Yap. Berarti kalau tajuk-tajuk pesan isi lirik dari 4 track yang ada dalam mini album Play Nada Nada teh aya naon wae judulna, terus kisahnya tentang naon sih? Berbeda dengan single yang pertama dirilis tahun 2020 itu kan ada 3. Nah, itu teh kehitung modern lah nya. Kehitung modern, tapi pas di EP mini album yang baru dirilis kemarin teh memang di konsep Alda Abdillah itu pengen jadi lawas, jadi retro. Makanya sangat berbeda ketika single sama mini album yang sekarang teh gitu Abu. Kalau dari isi lirik macem-macem sih, ada tentang percintaan, kehidupan, pengaguman pada seorang, Oke. terus lagu galau-galauan tentang kerinduan, pop-pop seperti itu yang isi aja lah gitu. Berarti teman-teman udah bisa ngeplay lagu-lagu Alda Abdillah teh anu judulna naon wae nu aya di platform ayeuna. Termasuk single ya. Berarti ada 3 single: Mengulang Cerita, Sadar Diri, sama Bertemu Untuk Berpisah. Lalu EP
play nada-nada itu ada 4 audio di dalamnya, ada Kultus yang Beda, lalu Sabda Puja Puspita, Semayam Siang, sama Terjebak dalam Ribuan Malam. Oh, kena slow ya produksinya. 4 single, 1 EP. 3 single, 3 1 single, EP. 1 EP. Yang isinya 4. Tah, ayeuna urang ngobrol heula anu hiji mini album nu isina 4 eta da. Oke. Hiji-hiji cik. Nu pertama, track pertama naon judulna eta? Kultus yang Beda. Kultus yang beda teh itu cinta beda agama kah atau apa? Yap, betul. Oke. Kultus yang Beda itu beda keyakinan lah ya intinya. Beda keyakinan antara dua insan. Insan. Jadi berat ya. Kudu insan sih. Dua mah. Ya. Jadi apa ya? Terhalang dari cara berdoa, dari benteng keyakinan. Tapi dua insan itu tuh memang apa ya? Kalau tidak ada apa halangan itu maksudnya bukan tantangan gitu. Tapi kalau dari masalah cintanya memang apa ya, cinta itu kan anugerah nih dari Tuhan. Jadi tidak menolak rasa itu, karena kan kalau cinta mah nggak bisa dibohongi gitu. Oke. Bisa dibohongi. Iya, iya. Nah itu tuh tentang dua yang bertentangan, tapi akhirnya saling mencintai walaupun mengikhlaskan. Oke. Tapi kata ayah tinggi baik mah cinta itu nafsu. Mana ulah gengsi. Gitu cenah da. Tah mana termasuk yang gitu enggak ya maksudnya? Kalau aku mah Cinta enggak sih. adalah nafsu. Adalah beberapa persen. Tapi gini aku kan, kalau aku cinta biasanya nggak mikirin nafsu. Beda kalau nafsu mah kayaknya ke yang nggak dicintai gitu. Oke. Oh bisa. Awalnya gitu. Iya. Tapi kalau Fuad mah nggak dicintai juga bisa. Nafsu dia mah. Tapi mau galak ya. Ujung-ujungnya kita kelamin. Begitulah. Dua kultus yang berbeda ya. Dua kultus yang berbeda. Mana nggak saja roh eta da euy maksudnya cigana orang mikiran cinta yang berbeda agama mungkin di umur aing ayeuna lah can kepikiran mungkin tidak mengalami juga apakah memang cerita ini teh juga realitanya seorang Alda Abdi lah apa gimana Realita juga. Dari teman-teman juga ada, salah satunya aku sendiri juga. oke agak sensitif ya kalau dibahas ya karena Iya. ada pacarnya Alda di sini teman. Tapi kalau mau ditafsir juga nggak apa-apa. Misalkan bukan beda agama, beda keyakinan, perasaan misalkan. Orang Bogor sih tah henteu. Kan sarua nya. Oh bener. Berhalangan eta ge. Oke. Keyakinan tehnya. Beda keyakinan teh. Tapi daya situ teu. Eta bener. Terus lu kedua, track kedua naon da judulna? Track kedua ada Terjebak dalam Ribuan Malam. Anjir. Cik ieu teh kumaha? Sebernama di SSW we da. Asli nama. Asli nama hanya urang kangen lah ka maneh gitu. Atas segala kisah yang pernah dilewati di jalan teh gitu. Oh berarti ieu mah laguna teh lamun maneh ngaliwatan imah mantan maneh kasuat-suat bisa tersebut lagu eta begitu. gitu. Terus keur di mall aya aroma parfum anu anjing ieu mah parfum mantan aing gitu manehnya bisa tersebut. Dengan menganalogikan orang teh langit teh gini. Langit. Jadi kan di isi liriknya ada orang teh langit, si awewe eta teh bulan sama si cowok lain teh bintang. Tapi orang teh hanya mewadahi maranehna teh gini di setiap ribuan malam teh gini. Daerah rawan kenangan. Oke. Track 3 Track 3 ada Semayam Siang. Semayam Siang. Semayam Siang. Tadi agak aneh ya, boleh dijelasin nih. Nah, kalau ini sebenarnya aku juga kurang tahu detail ceritanya, tapi yang aku tangkap ini karena liriknya buatan teman. Boleh Semayam Siang ini tuh. disebut aja namanya boleh. Namanya Dani Setiawan, itu salah satu pencipta liriknya. Oke. Salah satu pencipta liriknya yang isinya tuh tentang seseorang yang ditinggalkan pergi beda alam gitu lah. Oh, Ngantunkeun disemayamkan siang-siang gitu. Oke. Jadi mengubur, ada dalam liriknya tuh mengubur raga seindah mengubur rasa. Oke, keharti. Iya. Lalu track 4. Lalu track 4 ada Sabda Puja Puspita. Tah, iya nu haneut keneh mah adanya. Ini sangat-sangat karena di mini album ini teh susulan aku pun. Satu lagu Sabda Puja ini teh eksklusif masuk ke mini album. Oh, ini teh. Itu ceritanya teh. Jadi single juga di album juga ada. Ada gitu. Kalau nggak salah penulis liriknya masih orang yang sama ya? Masih orang yang sama.
Dani Setiawan. Tapi itu dibantu oleh aku sendiri gitu. Oh, ada kontribusi dari Alda juga Iya. lah ya. Eta teh hanya Sabda rilis Puja Puspita. kamarinya bulan kemarin. Bulan kemarin. Bulan kemarin. Anet keneh. Anet keneh ieu mah bersama Imam Kelana ya. Nah, menariknya saya menggayat salah satu musisi Imam Kelana betul. Kenapa Imam Kelana yang dipilih? Artis. Oh, artis anjing. Gitu-gitu, Mam. Jadi emang gitu-gitu, Mam? Jadi aku tuh udah ngontek Nadina Mijah. Hmm. Sibuk cenah euy. Lagi biasalah perform gitu. Ada imam kosong ya, udah we imam. Nya. Berarti keretroan yang ada di dalam Sabda Puja Puspita itu munculnya dari Alda personal ingin seperti itu atau dari Dani Setiawan juga yang awalnya kan dari Semayam Siang ya, secara lirikal teh Oke. retro gitu, maksudnya klasik gitu. Klasik. Apakah kumaha teh? Enggak sih, kalau lawas mah memang pembuatan mini album itu udah pengen dilawasin gitu. Kebetulan ada temen yang memang bisa kehitung jago lah bikin liriknya gitu ya, bahasa-bahasa lawas nanti gitu. Oke. Termasuk yang Semayam Siang itu langsung oleh Dani Setiawan gitu. Nya. Dani Tarik. Setiawan ieu Gen Z oge siga Alda Enggak. atau leuwih? Kayaknya umuran Agun deh. Oh nya. Oke. Di 40 kurang ya. Wah, 48. Kita tambahan. Aduh. Tah lamun urang pambe ningali kamari atau ngadenge lah lain ngadenge lagu Alda ini yang Sabda Puja Puspita. Itu seperti kalau lirikal teh terbawa ke zaman-zaman Krisye, Pak. Iya. Tapi kalau musik mungkin hari ini juga ada seperti The Lantis, ada Bilal Indrajaya gitu ta. Tapi secara lirik teh kolosal gitu menarik. Iya. Apakah memang dalam lirikal kan ada kontribusi Alda juga ya? Betul. Sama si Adani ini kan. Memang Krisye kah zaman-zaman Eros Jarot kah secara referensi pembuatan Sabda Puja Puspita dah? Krisye bisa dibilang termasuk selain dari ada Mercy, Spanbers ataupun Ruth Sahanaya yang pokoknya lirik-lirik lawas teh lah ya. Termasuk juga Krisye. Itu pengambilan kata sabda juga kan. Oh iya. Dari Krisye juga sabda alam kan. Sabda Kalau alam. Krisye ini sabda Puja Puspita. Meskipun Memang- wahana di Garut juga Sabda Alam ada. Oh iya ya, ada ya. Ada. Ya, ada ya? Cuman yang aku tahu mungkin Krisye gitu. Iya. Karena kalau lirik jadul kan kau juga bisa kan jadi dikau gitu kan. Ya, dirimu gitu. Dirimu gitu. Iya. Bukan kamu kan, sekarang mah kamu. Tapi secara komposisi musik itu pure dari Alda kan? Nah, komposisi musik dibantu oleh Nata, kakak. Oh, oke. Jadi ada kontribusi kakak juga yang ikut membantu penggarapan musik. Berarti kakak juga main band ya? Iya, api-api tapal gitu. Iya. Gak bisa mau Orang memang main musik. pemain musik juga. Main musik. Basisnya Ijai Irawan. Oh iya. Kakaknya Alda. Apal. Oh itu. Tapi suka membantu di produksi juga. Ijai main Alda selalu ada. Malahan yang buat single ada salah satu yang dibuat oleh Nata juga liriknya. Yang sadar diri. Itu Sadar sama diri. sama Nata. Oke. Kita ada kemarin episode lalu kan orang ngebahas bersama Kaf ya Pambe tentang perjalanan bermusik khususnya di kota Bandung dari zaman 2000-an. Hari tadi kita ngobrolin 2003 gitu ya, zaman platform digital teh yang namanya MySpace, kemudian ada gigs namanya TRL teh ya. Nah, Alda kan berarti sempat mengenal oge teh nya sejarah di Bandung siga zaman Saparua atau tahunya mah ayeuna ada klub indie, ada titik kumpul atau Oke. kumaha? Kalau dulu mah taunya sama sekawe jeung reggae. Don Ska Lego. gitu. Oh, Don Don Lego Lego. yang gitu-gitu. Siapa sih vokalisnya tuh namanya ya? Nanya aja Urang mah. laguna urang apal. Oh, iya. Tapi apal drummerna. Oh, apal drummerna. Ada Awahyu, si Awahyu. Awahyu. Iya. Sempat main juga di Tegalega. Iya ya. Tapi dengar ceritanya kalau misalkan cenah baheula rame di Saparua, Iya. jadi komunitas juga banyak juga gitu kan. Ya. Pergerakan teh. Iya. Tapi dah aku mah ke Bandung lagi tahun 2012. Oh 2012 asalnya di Asalnya di Ujung Berung terus ke Cikalong waktu kecil teh. Oh. Langsung ke Bandung lagi. Oke. Tuh ada, nah sih tadi kan ngomong ke perjalanan bermusik Bandung teh Alda saret
nya kaayeunakeun lah nya perjalanan musikna saparua teh apal denge gitu nya. Ya, apalah tempat olahraga we teh. Tah kan sigana zaman baheula mah memang ada potensi kita bisa berkarya bahkan sampai piduiteunana ada ieu mah. Oke. Baheula teh. Tah ningali ayeuna Alda Abdillah gitu ya bikin karya nu karasa ayeuna. Seorang Alda Abdillah teh mikirin juga teh sih abis rilis teh kudu dijual ya lagu teh atau aing mah nyieun lagu mah nyieun weh. Awalnya gitu, tapi udah sampai sekarang tuh udah pengen apa ya, langsung melaju ke promosi gitu. Karena kan berpikirnya kalau misalkan bikin lagu, itu kan tujuan aku nya. Tujuannya memang pengen dikenal aja, pengen dikenal. Oke. Selain kepuasan diri sendiri gitu. Iya. Jadi pengen dikenal juga. Nah, makanya sekarang teh mentok di promosi ya Gugun. Karena kan banyak juga media promosi yang memang berbayar. Jadi memang ada juga yang nggak tahu apa ya, tahap-tahapannya gitu. Misalkan setelah bikin lagu, setelah rilis, pasti ujung-ujungnya ke promosi gitu. Betul. Tapi yang kepikiran mah media promosi di ads aja, di ads. Minimal nge-ads lahnya di Nge-ads. meta. Iya. Ya kemarin juga. Mumpung udah canggih teh gini. Iya benar. Kemarin juga ada bahasan lah di episode sebelumnya teh tentang kalau kita rek nyari alaun gitunya pideukeun di karya teh. Kayaknya kita harus mengerti kayak publishing, Iya. agregator. Kan kemarin tuh kita berhenti di obrolan, bukan di obrolan, di harapannya Bang Dek. Ada satu publishing yang bisa menjelaskan kepada seniman pekarya gitu dengan bahasa seniman teh ya. Tidak pakai bahasa hukum teh gitu. Mana mengerti, bukan mana mengerti ya, akan males di awal merendahnya. Nya komo balik deh Gen Z juga kan banyak nih hari ini teh seniman Gen Z yang membutuhkan narasi dari sebuah publishing teh dengan bahasa anu mudah dilakukan gitu. Tah, lamun tentang promosi tadi ada kebahas Krisye juga. Ini Pak Ambe tahu betul tentang Ya, 1977. Nah, pakar yang mana tadi tak? Pak Ambe kan kejamanan Krisye masih ada teh Pak Ambe Iya. kuliah ya. Tapi masih semester 2. Semester 2. Kisi lagi jaya-jayanya ya. Iya. tapi aku lahir Krisye juga masih ada ya? Masih 2002 Meninggal 2007. 2007. Nah, bisa salah nih teman-teman boleh komentar. Om Krisye ngantun kena tahun seberapa cik? Kan netizen mah paling tahu atuh ya. Jadi kita serahkan Iya, kepada betul. netizen. Ya kalau nggak salah ketika Pambe Krisye ngantunkeun teh Alda udah ada gitu. Aldanya udah ada. Udah ada. Saya juga masih ada. Masih dong masih di situ. Masih featuring jeung Peter Pan teh gini. Pokoknya Sama Ungu juga. bener. Halaman itu ada kompilasi album gitu. Iya, Menunggumu. Menunggumu. Ya ungu teh naon Ungu judulnya? mah lupa euy yang mananya. Ya, Ungu mah warna lupakan ungu. aku katanya. Aing pohoy judulnya. Sigana mah. Tah, tentang Krisye karena Pambe apal pisan. Tadi kita kebahas Krisye. Alda sering pernah tuh sih ngedigging juga nih selain karya-karyanya, liriknya diserap gitu. Tentang cara ya kehidupan personalnya Krisye lah ya. Cara ngepromotnya atau seorang Krisye itu sebenarnya gawena naon sih selain bermusik apa kumaha gitu ngadigging eta teh sih. Tahunya apa ya? Komposer, penyanyi, sebatas itu sih. Tapi lirik lagunya begitu dalam, gitulah yang makanya diambil menjadi salah satu referensi. Hanya sampai situ. Hanya sampai situ. Nah kalau nggak salah kan Alda juga suka reguleran gitu ya selain Oke. rilis. Karena ternyata fun fact-nya Pambe seorang Krisye juga suka reguleran. Oh dulu teh sebelum jadi artis. Jadi maestro sebelum. gitu ya. Tapi mungkin kan lamun di Bandung mah orang tuh reguleran di mall mana, di Cafe Braga mana, gitu ya. Nah, ternyata hari tama Om Krisye teh reguleranna di Ramayana Town Square, tapi di New York. Oh iya. Dan ternyata lingkungan Om Krisye juga adalah orang-orang hebat juga lah dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaannya. Sehingga setahu aku ini mah nyanyahwanan, kalau teman-teman lebih tahu boleh komen.
Jadi seorang Krisye juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pamit cenah dah. Selain bermain musik. Makanya ada, nah kebetulan teman-temannya tuh ada yang kerja di Pertamina, ada nasabnya Bung Karno gitu, sehingga Pagawe. Alda ada di circle yang menguntungkan seperti itu tuhnya untuk menjadi edan seperti Krisye, karena kayaknya hari ini tidak dipungkiri orang dalam itu sangat penting. Orang dalam kebetulan masih mencari. Jadi siapapun yang menonton bisa ada orang dalam. Ayo kita kenalan ya. Lumayan relasi. Sementara ini mah aku ngandalkan babaturan aja aku kan para musisi-musisi yang terdekat untuk mengenalkan lagu atau apa ya, komunitas lahnya bisa dibilang. Oke. Untuk meng-sharekan, untuk diskusi, Atau bikin kasus gitu kayak lahir misalnya. konflik manajemen ya gitu. Pame tahu banget kasus-kasus musik gitu. Gimana Pame itu teh kasusnya? Udah gua saya. Cuman gimana gitu cara ngomonginnya? Iya. Paham Mbak, udah paham. Iya. Baru Gitu. baca beritanya tadi. Belum mendalami. Intinya mah kan ada banyak cara ada ya Iya, untuk iya. kita di dunia showbiz ini untuk menjadi naik itu kan. Selain memang prestasi mah akhirnya sih karena geus hese euy mengandalkan aing boga hade karya mah. Tanya kasus Iya. salahna ini. Tapi kan membuat kasus teh meureun tidak mudah juga nya. Orang enak membuat kasus. Iya. Makin panggung. Nah, najong di panggung. Oh gitu. Nah, Powernya teh naik. Lain naik henteu ditajong tapi. pose ke kan kata gitu. Leung mah naik mah bae lah gitu. Powernya gitu. Iya. Teka pikiran lah nyeun kasus mah nya. Kecuali misalkan kasus nate nanti berpacaran dengan Anya Geraldine misalkan. Nah, Eta mah lain kasus. Putus. eta mah harapan mana eta mah? Enggak, kasusnya misalkan naon itu pertengkaran naon. Oh, ada pertengkaran. Bikin lagu lah di situ teh, gitulah palingnya. Jadi bocor atuh. Oh, tenan naon. Karena kan udah booming juga dah kisah-kisah seperti ada si Kang Andika Kangen Band. Oke. Kan sudah disetting cenah sedemikian rupa, bahkan membuat musik seperti itu juga sudah agenda settingnya. Oh, nyok tuh. Iya. Ya gitu aja gitu. Si Edo itu. Edo. Dibisnisin makanya. Dibisnisin, Si kasus. iya. Ini emang udah rahasia umum apa gimana? Rahasia tapi umum teh. Ya gitu apa, Jo? Kita mah enggak apa, kita mah yang rahasia umum aja. Iya. Kemarin tentang promosi lagi nih. Kembali ke Om Krisye lah daripada ngomongin nutup paru. Oke. Kemarin sedikit sempat nge-spill juga di episode dengan Kaf teh. Seorang Krisye pada saat bersama Guru Gypsy, grup musiknya pada saat itu. Oh ya pernah dengar. Ya kan? Tadi search. Dejavu ya? 1977. 1977. Nah, hari teh mereka teh ngajual rilisan fisik nada di Ancol, di Dufan. Oke. Jadi bikin booth. Kan ayeuna mah nge-ads-nya 35.000 di IG gitu. Tah, seorang Guru Soekarno Putra bersama Krisye dan teman-temannya dulu nyewa booth di Ancol di Dufan gitu sampai titip edar di apotek gitu, nitip jual. Ketika di apoteknya. Dengan yang aing teu nyahonya ieu teknisnya apakah bayar ke apoteknya apa ke Dufan. Ke Dufan mah udah pasti bayar kayaknya karena Iya. bikin get booth gitu. Wisata teh nya. Nu ka apotek teh aing teu kepikiran mah. Mungkin ke apotek ya meureun jadi kan nyari yang tadina moal meuli tapi jadi tertarik gitu Nah, sigana nya. bisa Karena di jadi. apotek kan obat-obatan. Iya. Aya kaset kan tiba-tiba. Nah. Kan ayeuna mah di apotek teh bijilna infak. Infak. Aya apotek ya set aya infak Iya. kita sodaqoh gitu Iya. ayeuna mah jadi loba. Pambe Jadi mau obat penenang jiwa juga meren si lagu-lagunya. oh bisa Iya, jadi. bisa jadi, ya. Kan obat ada fisik, ada mental. Nah, ini yang itunya. Tapi aku kepikiran ini juga pengennya sih bikin kaset pita selain koleksi teh Oh, pengen ini nanti produksi. di album yang mana lah gitunya nanti pengen dibuat kaset pita terus di merchandise kan di giveaway kan juga gitu. Oke. Tah, jadi ingat fun fact deh dah. Ieu mah pasti mana di Javu oke. Jadi fun fact Guru Gypsy hari ini kan ada vinilnya. Vinilnya fisik gitu ya. Yang katanya juga masih mahal setelah vinilnya badai pasti berlalunya Om Krisye teh.
ternyata fisik dari vinyl Guru Gypsy yang beredar hari ini itu tuh ilegal dah. Ilegal. Jadi tidak ada lembaga distribusi yang legal untuk memproduksi eta. Jadi mungkin teman-teman juga menjadi informasi kalau teman-teman udah beli anjing aing mahal-mahal beli, oh ternyata bukan officially gitu ta. Jadi memang eta mah pembajak dah gitu. Karena Om Guru sendiri yang bilang Guru Gypsy nggak pernah ngeproduksi vinyl selain Berarti kaset. bisa dikatakan mah bocor menurutnya gitu. Bisa jadi. Bocornya maksudnya ke vinyl gitu nya. Iya. Kayak kaset mah beredar. Iya. Tapi siga kan banyak juga dah kayak selain kaset ada buku juga jangan ya kayak Dilan misalnya ada lah kebocoran gitu tiba-tiba tahu. Soalnya orang zaman kuliah dulu buku Minum fotokopian ya. ini juga sebuah informasi untuk apa ya? Penerbit harus lebih hati-hati gitu. Ternyata pengkaryaan baik itu tulisan atau lagu gitu bisa bocor kayak kapan saja dengan siapa saja orangnya gitu. Tapi Kan- kebocoran itu teh atas udah naik daun berarti dalam misalkan ngebocorkeun teh naik daun mah beureun Keharti bener. Bocornya baru sekarang kita teh kamu. Udah dari Atau dulu udah dari nih, dulu? kayak Udah. Dilan salah satu contoh tulisan Dilan nih Ayah Pidi. Jadi udah ada sebaran PDF nak. Oh, PDF. Saacan bukunya biji gitu. Yang Guru Gypsy ini Guru Gypsy. sekarang setelah tahun 2000-an. Oh. Sekarang ketika sekarang sudah nyebar vinilnya. Karena setahu saya sih yang album Guru Gypsy itu tahun 2007 sama majalah Rolling Stone dinobatkan sebagai album terbaik sepanjang masa nomor 2 di Indonesia. Oke, Mungkin oke. setelah itu gitu ya. Iya. Ke-trigger ininya penyebarannya. Betul. Tahu banget Pak Meg Setahu saya ya. Oh, iya. Setahu saya. Kayak sawet. Tapi riset dia teh kapake. tapi ngomong-ngomong pembajakan, Heeh. kalau zaman sekarang pembajakannya kayak gimana ya? Apakah nge-download lagu gitu apa kumaha? Misalkan udah di-sharekan di agregator kan maksudnya jadi Oke. ke-publish di Spotify, platform lain-lain lah. Terus eta pembajakannya jadi kumaha? Bikin kompilasi dah. Apa aplikasinya teu pro teh apa kumaha? Apa krek? Kompilasi dah. Dibikin kompilasi. Bikin kompilasi. Dijual di PCD. Baheula tuh. Bener. Baheula tuh. Tapi banyak juga deh kayaknya kayak orang ngedengerin di Spotify lagunya Procol Harum misalnya. Yang terkenal teh kan White apa sih Jo judulnya White Shade of Pale apa ya Jo? Shade of Pale. Ya pokoknya ada satu one hit wonder dari Procol Harum itu secara publishing ya rilis nanti ada di beberapa akun gitu dah. Nulis tanggung terkenal ya. Ternyata di plagiat. Sehingga orang di YouTube lah kan orang bisa memplagiasinya. Oh iya. Bisa ngeklaim sendiri. Bisa ngeklaim sendiri. Berarti itu udah termasuk pembajakannya kudunanya. Iya. Kudu Makanya kan? dia. Kalau ada Peter Pan, udah di-download dari YouTube. Dijikeun, sekarang jadi playlist nah. Ah, itu. Meureun ieu mah. Bisa Nah, jadi termasuknya. makanya di sini dibutuhkan publishing kembali lagi dah. Publishing yang harus bisa bernarasi dengan mudah dipahami. Oke. Supaya orang sebagai kontainer lah ya, selaku kontainer nih kan tukang bikin konten, mengerti gimana batasannya copyright apa gitu. Jadi THC bisa kaharti gitu. Bisa kaharti sehingga kita sebagai kontainer itu sagawayah lah gitu. Oke, ya. Ya pamenya. Iya. Tapi masih banyak terjadi sekarang juga berarti ya kalau misalkan plagiat seperti kos tadi mah gitu. Iya, masih adalah hari ini. Apakah memang tidak tahu secara hak cipta ataukah gimana? Tah teu ngerti urang ge. Tah urang pernah ditanya dah sama temen urang almarhum Ilham namanya. Gun, ketika lagu maneh teh berpotensi, tapi ketika ieu dicokot ku batur dirilis, maneh akan kumaha? Itu tentang publishing. Oke. Maneh akan kumaha mengurusi hukum itu atau rek kumaha? Urang bilang karena urang teu nyawana naon ham, urang mah bikeun we mung ribet urang mah. Oh iya. Aing kajian nyieun deui weh. Toh itu juga menurut maneh bagus teh kan karena aing nu nyieun lain karena diplagiasi ku saha gitu. Tah seorang Alda Abdillah ketika ada yang membajak itu merupakan keberuntungan Alda bisa disebarkan atau akan diurusi hukumnya. Kalau Pihak kalau pada Ahmad Dhani atau Nah. pada berat. itu Jikustik. Jikustik. Ah. Gitu. Kalau aku mah selagi memakai nama Alda Abdillah ya nggak apa-apa lah.
hitung-hitung promo. Nah, hari ini kan jadi gitu ya. Can jadi duit. Jangan jadi duit. Jadi duit ya. Kecuali udah jadi duit. Ya, Siga makanya namanya. promosi gratis. Karena aku belum sampai ke proses tahap air duitan teh. Iya. Mau nunggu saya duit mah pasti rariweuh. Iya. Kayak dulu aku kan suka pindah agregatornya. Karena permasalahan teh agregator teh hanya paling pelayanan lah nya, maksudnya kalau misalkan pengen ada perubahan lila bisa jadi pindah gitu. Iya. Kita baru sama agregator, belum sampai royalti sekian, royalti berapa persen gitu. Jadi sekarang mah ya jalan dulu aja. Oke. Entah nanti mah gitu ya setelah ada duitan. Nah, itu. Pak Eko udah berapa menit kah? 25. Oke. Nah, kalau Pak Eko sendiri ya, lanjut. Nah, tadi kita remind dulu dah. Tadi kan kesebut ada single dan mini album. Boleh kita remind dikit lagi nih karya-karya Alda Abdillah. Tadi atas ada album judulnya Play Nada Nada. Betul. Terus ada rilisan single terhangat, kamari ada Sabda Puja Puspita Betul yang sekali. sudah bisa didengein sama teman-teman dimanapun berada. Nah, kemudian di tahun ini adakah kemunculan karya baru dah? Kalau tidak bisa menyebutkan di tahun ini, tahun depan belum tahu sih, tapi lagi ngegarap album. Tapi entah belum ada targetan akan dirilis kapan hari. Oke, yang pasti ada lah ya. Yang pasti ada nanti album. Oke. Kesibukan Alda selain bermusik ngapain sih sebetulnya? Nggak bengkel itu ketak. Jual bengkelnya. Namanya gini aja lah, Oh, gini aja. ngobrol gini. Bro, podcast. Sama menjadi roadcaster di salah satu pergerakan musik di Bandung. Iya. Sepil di sosialisme. Oke. Sensi. Anjing. Itu emang gini. Ini ya pemirsa ya. Iya. Dak, ada harapan apa dari seorang Alda Abdillah berkarya? Ada piduitan kah dari situ atau mengalir aja sampai akhirnya Alda Abdillah mah akan bekerja aja sebagai personalitinya apa gimana? Yang Sebagai terpenting closing. mah sehat dulu aja ya, sehat Amin. selalu ya, sampai akhirnya banyak piduitena, Amin. lalu tercapai cita-cita dalam musik ya intinya. Amin. Ya jadi personality yang sekarang aja, Iya, tidak neko-neko lah ya. tidak Nikon. Begitu Pambe, ada closing statement kah yang pasti menarik sekali dong ini mah dari MBK. Pasti. Jadi ya seperti inilah kehidupan anak band ya pemirsa. Kita sharing mengenai distribusi dan tentang musiknya, karya-karya gitu. Nah, buat yang terinspirasi tonton terus ya. Sampai jumpa lagi di Gibah Penghapus Dosa. Ciao. Sama triliun.